Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang dasar keamanan jaringan. Saya Subhani SPDM dari jurusan ilmu komputer. Mari kita lanjutkan. Nah, berkaitan dengan keamanan jaringan ini ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama berkaitan dengan serangan jaringan itu sendiri, ya, serangan jaringan. Kemudian bagaimana cara pencegahannya atau mitigasi serangan jaringan. Baik, kita mulai dari mengapa serangan jaringan ini perlu ditanggulangi. Dengan adanya serangan jaringan, gitu ya. Pertama, kita akan menghabiskan banyak waktu, gitu ya. Banyak waktu dan uang tentunya untuk memperbaiki ketika sudah kadung terjadi kerusakan. Nah, ini maka perlu kita ditanggulangi dari awal. Jangan sampai sudah terjadi baru ditanggulangi. Jadi sudah dari awal didesain sehingga serangan jaringan itu tidak ada. Yang kedua, gitu ya. Yang kedua, maka ada hal gitu ya bahwa serangan jaringan itu menjadi jalan dicurinya informasi penting suatu organisasi gitu ya. Informasi kemarin yang kita lihat gitu ya. Mungkin apa Tokopedia yang kemarin diambil datanya gitu ya. Ambil datanya kemudian dijual lagi gitu ya. Nah, informasi penting dari suatu organisasi tersebut gitu ya. Datanya kemudian dijual lagi sama orang yang tidak seharusnya memiliki itu gitu ya. Ada privasi-privasi yang tidak, karena mencuri itu jadi dijual, menjaga nama baiknya. Maka jangan sampai hal itu dicuri gitu ya. Kemudian yang berikutnya gitu ya, yaitu bahwa serangan jaringan itu bisa menjadikan hancurnya suatu bisnis. Misalkan aja gitu ya. Nah, ketika pemilik hosting gitu ya, dia akan menjaga bagaimana agar jaringan trafik yang ada di server tersebut tidak terhambat gitu ya. Kalau sampai ada hal yang menyebabkan trouble-nya gitu ya, sehingga serangannya itu merepotkan gitu ya, bisnisnya tidak jalan gitu ya, maka bisa jadi bisnisnya setelah itu tidak dipercaya lagi gitu ya. Maka serangan jaringan ini perlu diantisipasi, ditanggulangi gitu ya, sehingga tidak menyebabkan hal-hal tersebut terjadi. Bahkan sampai serangan jaringan ini bisa menghilangkan aset. Kalau yang tadi baru cuma dicuri informasinya gitu ya, bisa jadi dihilangkan, dihapus misalnya, dihapus, di backupnya dihilangkan semuanya, datanya dihilangkan, kemudian datanya di encrypt, tidak bisa di decrypt gitu ya. Nah ini bisa menghilangkan aset penting dari suatu organisasi. Berikutnya gitu ya, dari mana mulainya serangan ini gitu ya. Kita sebut sebagai orang yang akan melakukan serangan itu sebagai penyusup terlebih dahulu. Jadi penyusup ini akan melakukan yang pertama adalah bagaimana caranya mendapatkan akses ke jaringan tersebut. Untuk mendapatkan akses ini, maka dia mulai dari mencari tahu kira-kira jaringan tersebut rentannya di sebelah mana, ya. Jadi kerentanan ini bisa rentannya sebelah mana gitu ya. Setelah tahu rentannya, maka dia juga mulai melakukan serangannya gitu ya. Jadi ini bisa dari perangkat lunaknya yang rentan atau perangkat kerasnya yang diserang gitu. Atau dengan mencari tahu usernya siapa, kata sandinya apa. Nah ini mulai semacam ini. Jadi penyusupnya mengakses ke jaringan itu mulai dari tiga hal ini. Berikutnya, ya, setelah
memulai serangan ya, maka berikutnya apa saja yang diserang. Apa saja yang diserang? Yang diserang mulai dari mencuri informasinya. Jadi, serangan itu ya bisa dari diambil informasinya, ya. Jadi ambil informasinya kemudian dijual. Nah, kan semacam itu bisa jadi itu jadi bagian dari bentuk serangan. Kemudian menghilangkan dan memanipulasi datanya. Jadi datanya dihilangkan gitu ya atau dimanipulasi. Jadi datanya ada data di database server dihilangkan atau yang kedua dimanipulasi gitu ya. Ini juga merepotkan gitu ya kalau terjadi sudah sampai situ. Yang berikutnya, yang ketiga ialah mencuri identitasnya. Biasanya contohnya kartu kredit gitu ya. Jadi dicuri beberapa data, kemudian dia melakukan apa namanya semacam misalkan pembelian gitu ya, pembelian terlebih dahulu, maka dia bisa menggunakan identitas kartu kredit tersebut gitu ya, kartu kredit tersebut, tetapi pakai identitas yang pemilik kartu kredit. Gitu ya. Nanti tagihannya ya yang punya kartu kredit. Nah ini bisa jadi pencurian identitas semacam itu. Hati-hati gitu ya. Ini bisa jadi pencurian identitas. Atau yang terakhir, ini tidak dilakukan gitu ya. Tapi bisa jadi mengganggu. Jadi mengganggu itu yang harusnya servernya itu berjalan lancar diganggu. Gitu ya. Sehingga aktivitasnya jadi lebih tidak nyaman gitu ya. Tidak nyaman. Misalkan, oh ini aktivitas UNES itu biasanya pakainya Ilena misalkan ya. Wah Ilenanya diserang aja biar nggak bisa perkuliahan. Nah itu kan bisa jadi itu semacam itu kira-kira gangguan layanan itu semacam itu. Ya. Ini contoh gitu ya atau bentuk-bentuk serangan jaringan. Berikutnya berkaitan dengan kerentanan keamanan jaringan. Apa itu kerentanan? Nah, kerentanan ini tingkat kelemahan dalam suatu jaringan atau perangkat. Nah, bisa jadi kerentanan ini memang bawaannya alat itu ya, melekat pada routernya, switchnya, desktopnya, servernya atau OS-nya itu namanya kerentanan. Jadi kelemahannya itu memang bawaan, kemampuannya. Biasanya ya perangkat jaringan yang diserang karena kerentanan ini ya di bagian perangkat akhirnya atau end device-nya gitu ya. Servernya, komputer desktop ini berkaitan dengan kerentanan keamanan jaringan. Berikutnya gitu ya. Kerentanan keamanan jaringan ini terbagi menjadi beberapa tipe gitu ya. Mulai dari kerentanan teknologinya gitu ya. Kerentanan yang dibawa oleh teknologi itu sendiri. Misalkan aja teknologi dari HTTP ya. HTTP teknologinya memang berbeda dengan HTTPS. Ya. Kalau HTTPS itu di-encrypt, HTTP tidak. Maka dengan menggunakan HTTP sudah jelas akan nanti teknologinya berbeda. Jadi teknologinya berbeda. Maka Pak kalau HTTP itu password akan ditampilkan seadanya. Kalau HTTPS maka akan di-encrypt. Nah, itu namanya kerentanan dari si teknologinya. Teknologinya itu ada kerentanannya. Oh, teknologi HTTP akan berbeda dengan HTTPS ya. Maka ada teknologi FTP itu ya. Ada FTP itu akan juga berbeda. Atau FTP dengan SSH. Nah, ini akan berbeda. Masing-masing teknologi punya kelebihan atau kelemahan tersendiri. Nah, itu namanya kerentanan dari si teknologi. Jadi bawaannya. Yang berikutnya, kerentanan berkaitan dengan konfigurasi. Jadi ini berkaitan dengan konfigurasi yang dilakukan oleh administrator. Jadi administrator misalkan oh password bawaannya itu ya. Konfigurasi bawaannya apakah
masih sama atau diubah gitu ya, masih ada atau tidak diubah. Nah, itu namanya kerentanan konfigurasi. Apakah passwordnya itu pakai yang standar gitu ya, pakai standar 1 2 3 4 5 6 misalkan. Nah, itu kan pakai password-password yang mudah ditebak. Itu bagian dari kerentanan konfigurasi. Konfigurasi ya biasanya yaitu mulai itu bagian-bagian admin yang melakukan hal itu. Konfigurasi yang dilakukan oleh admin. Nah, ini kerentanan konfigurasi. Yang berikutnya berkaitan dengan policy atau aturan berkaitan dengan keamanan. Aturan bagaimana caranya kalau misalkan mengakses servernya, itu kan harus ada aturan. Dia kalau nggak ada aturan yang tepat maka itu akan jadi rentan. Ya. Tiba-tiba servernya dikasih kopi itu kan itu karena tidak ada aturan. Jadi tiba-tiba orang bisa masuk begitu saja ke ruang server tanpa ada aturan di sana. Nah, ini namanya kerentanan keamanan jaringan. Berikutnya berkaitan dengan keamanan fisik. Jadi selain tadi yang berkaitan dengan rentan, juga ada berkaitan keamanan fisik. Keamanan fisik ini ada beberapa hal, mulai dari gangguan hardware-nya. Ya. Hardware-nya itu ditaruh di tempat terbuka tanpa ada kunci. Nah, itu kan itu juga bisa jadi gangguan. Hardware-nya taruh di tempat terbuka tanpa ada kunci, ya tinggal diambil aja itu kan jadi gangguan secara fisik, gangguan hardware-nya jadi hilang. Ya. Atau hardware-nya mudah dirusak gitu ya. Udah itu di luar udah ada ini kasih batu misalkan, udah rusak hardware-nya. Nah, ini kira-kira ini namanya gangguan hardware, hardware-nya diganggu, dicuri atau yang lain. Ini secara fisik gitu ya. Atau dari sisi lingkungan gitu ya. Ditaruh di tempat yang terlalu dingin gitu ya. AC nggak ada misalkan. Itu kan jadi panas sekali. Ruangan server yang banyak gitu ya. Akan itu butuh suhu yang tepat. Kalau dia hanya gunakan yang biasa saja ya bisa jadi panas akhirnya nggak kuat hardware-nya. Ini gangguan dari isi lingkungan. Yang berikutnya ya gangguan elektrik. Biasanya ya tegangannya yang nggak jelas ya, nggak stabil ya. Tiba-tiba tinggi sekali, tiba-tiba jadi apa mati. Nah, ini gangguan elektrik. Nah, yang keempat yaitu gangguan perawatan, sisi maintenance. Biasanya ya pengkabelannya yang nggak bagus gitu ya, tidak ada label yang tidak ada labelnya kan, ada beberapa kabel itu ya, ada kabelnya itu tidak dikasih label. Kalau misalkan mau nyari itu ini kabel kemana, ini tujuannya kemana, ya bingung sendiri. Ya ini kan menjadi gangguan tersendiri. Berikutnya, dalam serangan jaringan ini sering melibatkan yang namanya malware. Ya. Jadi mau nggak mau serangan jaringan itu ada malware atau perangkat lunak berbahaya. Malware ini bisa bermacam-macam gitu ya. Bisa berupa virus gitu ya. Biasanya virus semacam virus itu ya butuh inang untuk melakukan proses serangan. Nah, kalau kita kenal virus corona ya virus itu kira-kira butuh inangnya gitu ya. Tidak bisa datang tersendiri tanpa ada inang yang menyampaikan ke tempat kita gitu ya, atau tempat orang pasien itu. Ini butuh inang atau worm gitu ya. Ini biasanya tidak butuh inang gitu ya. Hanya dia akan melakukan serangan itu ya, melakukan serangan itu secara sembunyi-sembunyi, tiba-tiba lu kok sudah laptopnya tiba-tiba panas sendiri, gak jelas, lemot. Itu biasanya kena worm. Yang berikutnya Trojan horse. Ini biasanya berupa serangannya melakukan interaksi terlebih dahulu. Buka situs tertentu tiba-tiba kok tiba-tiba klik ini. Itu biasanya itu udah bentuk Trojan horse.
Kita lanjutkan gitu ya. Kita lanjutkan tentang macam-macam serangan jaringan. Nah, serangan jaringan ini ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama, recognition attack. Serangan ini gitu ya, dia biasanya mencari memetakan sistem, layanan atau kerentanan lainnya. Kalau kita buka website gitu misalkan gitu ya, UNSCID, maka kita bisa ngecek itu port mana aja yang dibuka gitu. Nah, portnya kan, oh dari port itu nanti ketahuan, oh ini pakainya HTTP atau HTTPS gitu ya. Oh, HTTP. Oh, HTTP-nya hidup, HTTPS-nya hidup, UIS-nya juga ketahuan, oh kira-kira IP-nya berapa gitu ya. Nah, itu namanya reconnaissance attack gitu ya. Dia nyari-nyari tahu terlebih dahulu gitu ya. Memetakan mana saja sistem yang hidup gitu ya, yang bisa diakses gitu ya. Nah, itu mulai dari itu. Nah, ini dicari tahu dulu sistem ini mana saja layanan yang bisa diserang gitu ya. Oh ini SSH-nya terbuka, apakah SSH-nya bisa diakses? Nah ini dari mulai ini ya, misalkan kalau tadi biasanya ngetek mulai dari UIS itu, UIS itu biasanya buat ngetek domainnya mengarah kemana, punya siapa, IP-nya berapa, name servernya berapa, lah itu dari si UIS. Nah, nanti biasanya kalau mau yang pakai ini ya biasanya ada Nmap gitu ya. Nmap itu biasanya nyari port-nya berapa yang terbuka. Nah, itu di sana. Hmm. Di wilayah-wilayah sini. Ini dipetakan dulu. Kalau kalian mau nyerang ya harus petakan dulu gitu ya. Harusnya petakan dulu mana yang mau diserang. Petanya aja nggak tahu mau nyerang gimana gitu ya. Mana yang bisa dipakai, diserang. Nah itu harus tahu dulu gitu ya. Nah, nanti, nah ini awal gitu ya. Ini baru awal. Yang berikutnya setelah bisa memetakan biasanya mulai ke sini. Setelah ini bisa, maka ke akses attack. Jadi sudah sudah bisa masuk gitu ya. Maka kalau sudah bisa masuk, dia cenderung mulai dari memanipulasi datanya, mengakses sistemnya, dia menggunakan hak pengguna secara tidak sah. Oh, dia login sebagai misalkan kalian punya akun marketplace Shopee gitu ya. Kita eh, apa dia menyerang ya, menyerang, dia ambil kode OTP-nya, dia sambil bisa login. Login setelah itu diambil, dipakai Shopee Pay-nya untuk bayar apa beli pulsa atau hal yang lain. Nah ini kan sudah sampai segitu. Jadi dia menggunakan hak yang tidak seharusnya, ya, yang tidak sah. Nah, ini akses tag. Ini gambarannya gitu ya. Dan dia jadi tadi mendapatkan password, memberikan alamat palsu gitu ya. Jadi ini wilayah-wilayah akses tag gitu ya. Jadi biasanya ada kalanya di kalau misalkan kita menggunakan WP yang tidak kita kenal gitu ya. Bisa jadi alamat UNES ACID itu bisa berubah ke alamat yang tidak sebenarnya. Nah, ini namanya memberikan alamat website palsu. Oh, ini buka alamat mobile bankingnya misalkan mobile banking BNI gitu ya. Alamatnya tertentu dibuat alamat yang sama tapi ternyata itu ke alamat IP yang tidak sebenarnya. Nah, ini sudah ya akses attack. Nanti kan dapat passwordnya dan lainnya. Yang berikutnya yaitu denial of service. Ini biasanya berkaitan dengan menonaktifkan atau merusak jaringan atau sistem atau layanan. Di layanannya dirusak gitu ya. Dirusak atau diganggu. Nah, jadi bisa melakukan gangguan itu ya diserang bertubi-tubi gitu. Serang bertubi-tubi gitu ya. Wah ini saatnya Amira online gitu ya.
bareng-bareng rame-rame, mari kita serang servernya. Nggak bisa jadi pemimpin sikap. Ya, itu kira-kira Daniel of Air Service. Servisnya itu di apa namanya? Ya jadi tetap dia jalan hanya diganggu gitu kan. Yang harusnya bisa melayani 100 karena ada 200 yang datang yang nggak jelas, dia itu hanya minta layanan aja gitu ya. Layanan dari sisi ping, sisi-sisi yang sederhana itu kan dia tetap memberi layanan. Maka itu akan jadi gangguan. Ini tiga macam serangan jaringan. Baik, setelah kita mempelajari macam-macam serangan tadi gitu ya. Serangan yang tadi sudah berbagai macam yang sudah kita pelajari tadi gitu ya. Berikutnya bagaimana cara menanggulangi atau memitigasi serangannya gitu ya. Menanggulangi serangannya. Nah, pertama mulai dari membuat pertahanan yang mendalam gitu ya. Jadi kita desain gitu ya agar jaringan ini benar-benar setiap jalur itu didesain ada firewall, ada pertahanannya gitu ya. Jadi untuk mengurangi serangan itu ya mulai dari setiap perangkatnya itu diamankan semua. Kalau misalkan ini hanya gambaran ya. Kalau kita punya jaringan gitu ya, ada dari internet, ada ya, ada internet sampai ini ada server gitu ya. Di sini sampai di bawah sampai ada PC-PC gitu ya. Maka proses ini akan diberikan berbagai macam pertahanan. Pertama mulai dari perangkatnya. Jadi setiap perangkat ini dipastikan semuanya secure gitu ya, aman gitu ya. Perangkat-perangkatnya mulai dari laptop dan lainnya itu aman. Berikutnya gitu ya, di setiap lapisan ini ada pengamannya gitu ya. Mulai dari misalkan aja khusus yang mengakses lokal ini harus menggunakan VPN, Virtual Private Network. Sehingga ketika akses dari luar ke private yang ada di dalam ini, dia benar-benar sudah sudah terverifikasi gitu ya. Jadi aman. Kemudian di sini misalkan ya ada firewall tersendiri gitu ya. Ada firewall, kemudian masuk ke sini, di sini ketika ada web email di HCP server, emailnya ada ada yang ngecek terlebih dahulu gitu ya. Jadi ada email gitu ya, ada website itu semuanya ada security-nya. Kemudian ada intrusion prevention system gitu ya. Jadi di sini kalau bagian ini bagian yang mengecek gitu ya. Apakah ini sistem yang melakukan serangan. Kemudian di bagian sini misalkan ada triple A gitu ya. Ini bagian apakah benar-benar orang-orang yang seharusnya mengakses atau tidak. Ini jadi ada berlapis-lapis pertahanan masuk ke sini. Yang dibuat berlapis-lapis. Banyak banyak pertahanan sebelum sampai ke bawah ya. Jangan diloskan gitu ya. Siapa yang masuk aja tidak jelas ya. Ini gambarannya ketika melakukan pertahanan atau membuat keamanan di sistem perangkat ini gitu ya. Berikutnya gitu ya, untuk menjaga gitu ya, memitigasi tadi serangan, kita harus menjaga juga backup dari sistem itu gitu ya. Mulai dari sistem servernya, sistem apa jaringannya gitu ya. Kita backup. Misalkan backup konfigurasinya itu juga di backup. Di backup secara frekuensi gitu ya, tertentu gitu ya. Jadi dilakukan pencadangannya teratur.
dilakukan backup itu secara teratur, boleh seminggu sekali, apa namanya, sebulan sekali atau sehari sekali gitu ya. Ada pencadangannya. Jika tidak tidak apa tidak tiba-tiba loh kok nggak ada ini rusak, tiba-tiba rusak nggak ada cadangannya, wah repot gitu ya. Ya kalau ngeset cuma satu saja sih tidak apa-apa. Ah, kalau ngesetnya banyak, ini kira-kira menjaga backupnya frekuensi gitu ya. Kemudian dicek juga filenya ini benar-benar bisa dipulihkan gitu ya. Bisa di backup cuma ternyata nggak bisa dipulihkan, repot ya. Backupnya sudah ada, pas dipulihkan dia jadi. Nah, kan repot. Ini harus dijaga benar-benar gitu ya. Berikutnya, backupnya ini aman gitu ya. Jangan di backup di tempat yang sama gitu ya. Backup di server yang sama, servernya mati, ya udah mati semua gitu ya. Di backup itu ya di tempat yang beda gitu ya. Backup itu di tempat yang beda. Kalau backupnya ya ada di tempat yang lain yang itu eh, terpisah dari perangkat yang di backup itu gitu ya. Kalau perangkatnya hilang ya masih ada gitu ya. Di backup perangkat yang sama, perangkatnya hilang ya habis gitu ya. Sama aja nggak berfungsi itu backup. Nah, kemudian validasi gitu ya. Cadangannya itu dilindungi gitu ya. Atau backupnya itu dilindungi sehingga orang yang melakukan restore itu orang-orang yang punya passwordnya atau kata sandi yang pas gitu ya, sehingga tidak sembarang orang bisa merestore datanya. Ini berkaitan dengan menjaga backup. Berikutnya untuk menjaga atau memitigasi serangan tadi gitu ya, kita harus melakukan upgrade, update, dan patch ini ya. Oke. Kalau upgrade ini berkaitan dengan hal ini gitu ya. Upgrade, update patch ini berkaitan dengan bagaimana caranya agar kita menjaga sistem operasi yang kita gunakan itu selalu terupdate gitu ya. Ini sistem operasinya update. Kalau ada serangan, biasanya ada celah-celah dari sistem operasi itu akan diperbaiki. Makanya biasanya ada sistem operasi berbayar itu cenderungnya akan tepat memperbaikinya gitu ya. Karena kalau bisa beli sistem operasi yang berbayar, ya berbayar. Biasanya mereka punya konsekuensi untuk ketika ada semacam itu akan segera mengupdate itu. Makanya jangan sungkan untuk membeli sistem operasi yang berbayar. Nah, nanti otomatis tuh apa namanya ada upgrade-nya, update-nya itu yang otomatis sehingga ketika ada perbaruan atau update itu otomatis tidak perlu kita ngecek-ngecek gitu ya. Nih, berikutnya untuk menjaga tadi ya berkaitan dengan serangan tadi, mitigasi serangan ialah melakukan authentication, authorization, and accounting. Ini triple E ini adalah cara mengendalikan siapa yang diizinkan mengakses jaringan. Orang-orangnya jelas yang bisa mengakses jaringan gitu ya. Nah, kalau di UDES ya misalkan aja ada login, itu akan jadi lebih jelas. Itu kan sudah jelas itu ya. Sehingga siapa saja yang mengakses ya, apa saja yang dia lakukan itu ada datanya itu. Server itu ada datanya gitu ya. Kemudian membuat catatan apa saja log yang dia lakukan. Nah, itu namanya apa bagian dari accountingnya. Kalau tadi yang pertama itu yang mengakses siapa gitu ya. Dia setelah itu apa saja yang boleh dilakukan oleh orang tersebut ini authorization gitu ya. Misalkan aja kalau mahasiswa boleh apa saja, dosen boleh apa saja. Nah, ini namanya authorization. Kemudian diberi catatan orang ini telah melakukan apa saja, ini bagian accounting. Nah,
Kalau konsep ini gitu ya, kalau di misalkan menggunakan kartu kredit, kan siapa yang boleh menggunakan, barangnya apa saja yang dibeli gitu ya. Kemudian berapa banyaknya yang boleh dia maksimal kreditnya itu yang bisa dipakai. Nah, itu namanya di situ konsep triple E ini ya. Dengan adanya triple E ini maka data ini akan kelihatan. Kalau ada suatu gangguan gitu ya, maka kita bisa membuka datanya gitu ya. Siapa yang melakukan hal ini gitu ya, melakukan hal ini di tracing A yang melakukannya. Nah, ini dengan adanya triple E ini. Berikutnya ialah dengan memberikan firewall. Firewall ini biasanya ada berbagai model gitu ya. Misalkan aja yang dari luar internet itu tidak boleh sama sekali masuk. Ini namanya firewall. Jadi diberi firewall agar yang di luar tidak boleh gitu ya. Ini sedang ada apa ditutup sama sekali gitu ya. Jadi ditutup sama sekali nggak boleh masuk ke sini. Nah, ini wilayahnya firewall. Atau firewall yang memperbolehkan keduanya boleh masuk misalkan ya. Atau firewall yang mengharuskan kalau masuk ke tempat tertentu ini itu ya. Ini gambaran kalau ada corona gitu ya. Ini ya kalau sebelum masuk ke wilayah yang ini harus dimasuk ke wilayah demilitarization ini. Jadi harus disterilkan misalkan itu ya. Eh, apa disterilkan gitu ya, dikarantina terlebih dahulu. Nah, ini namanya demilitarization zone. Jadi sebelum masuk ke sini harus di karantina terlebih dahulu nih, masuk wilayah karantina. Nah, ini gambarannya firewall ini. Kalau yang tadi firewall pertama nggak boleh sama sekali ke sini, kan tidak boleh sama sekali ya. Lockdown gitu ya, lockdown sama sekali nggak boleh ke sini. Ah, ada juga yang harus dimasukkan ke karantina dulu baru boleh masuk. Yang keluar juga harus melalui jalan khusus dulu gitu ya. Kalau mau keluar. Nah, masuk juga harus ada di situ ada aturannya the military system. Atau setelah normal nanti ya dikembalikan lagi. Nah, ini tetap bisa masuk, tetap bisa keluar gitu ya. Tapi di sini misalkan, oh nggak boleh bawa senjata. Nah ini firewall. Jadi dia akan menentukan, oh yang nggak boleh masuk hanya tertentu saja. Ya. Jadi dia tetap bisa boleh masuk, bisa boleh keluar gitu ya. Hanya nggak boleh bawa senjata, nggak boleh bawa apa cairan misalkan. Jadi kalau di apa bandara kira-kira kan ada bagian tertentu yang keceki boleh masuk boleh keluar tapi ada aturan-aturan tertentu. Nah ini wilayahnya firewall. Kalau di kita ya misalkan aja gambaran sederhana ya misalkan video-videonya video-video pendidikan boleh gitu ya yang nggak bagus harus di stop. Itu bagian dari firewall yang mengatur hal itu. Baik, kira-kira itu aja berkaitan dengan yang terakhir tadi untuk mitigasi serangan itu ya. Nah, kira-kira itu apa yang berkaitan dengan uh, dasar keamanan jaringan. Harapannya kalian bisa mempelajari dan lebih banyak lagi dari materi-materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.